kita dan jadikan dia sebagai teman dekat kita. Mau apa-apa ngomong dulu sama Allah, dari mana-mana ngomong dulu sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana teman-teman? Kabarnya baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja. Sudah berdoa hari ini? Kenapa kita harus dan dianjurkan serta disyariatkan untuk selalu berdoa dalam setiap aktivitas kita? Bahkan seorang muslim itu dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali semuanya ada doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ad-du'a'u wal ibadah, yang dimaksud dengan ibadah di sini innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong enggak mau beribadah kepadaku. Maksud ibadah di sini adalah doa. Jadi orang-orang yang sombong yang enggak mau berdoa sama aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dengan dakhirin, dengan hina dina. Hal ini berkaitan dengan kibernya, sombongnya, gak mau mintanya sama Allah, karena Allah pernah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, malam yad'ullah yaqdub alaihi, barang siapa yang tidak mau berdoa sama Allah, Allah justru marah kepadanya. Allah itu senang untuk dipinta. Itulah bedanya manusia dengan Allah. Ketika Allah dipinta, Allah senang, Allah ridho gitu. Tapi manusia ketika dipinta itu malah marah. Oh Ustaz, ada kok manusia yang dipinta malah senang. Iya, kalau dipintanya sekali saja. Coba dipinta 2 kali, coba 3 kali, itu 4 kali itu ditendang gitu. Ya, kenapa? Karena hakikatnya pada dasarnya manusia itu tidak senang dipinta. Allah itu senang dipinta dalam segala hal. Ya, dari mulai hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa walau syisya'ana alihi, ya, kita harus berdoa sama Allah walaupun itu berhubungan dengan sendal jepit kita yang putus, apalagi hal-hal yang besar, apalagi cita-cita kita. Umpamanya kita punya cita-cita, punya hajat di masa yang akan datang, 5 tahun ke depan, maka tuliskan hajat itu dan bawa pakai doa mulai dari sekarang, mulai dari malam ini. Ya, dalam Quran surat Ghafir ayat 60 itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah menyatakan dengan sangat terang sekali, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, niscaya akan aku kabulkan. Pasti dikabulkannya itu, nggak pakai ragu lagi, nggak pakai mungkin nggak dikabulkan, semuanya dikabulkan. Ud'uni, perintahnya doalah sama aku, syaratnya doanya sama Allah saja. Ud'uni astajib lakum, pasti aku akan mengijabah doamu. Itu. Jadi doa itu pada dasarnya diijabah. Kalau kita umpamanya sudah berdoa mati-matian kok nggak nampak gitu, umpamanya saya pengen A, ya, kita berdoa terus gitu ya, terus-terusan, dan doa itu harus terus-terusan sebagaimana dalam pertemuan kemarin sudah saya jelaskan bahwa innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a, Allah itu senang dengan orang-orang yang agak kekeh dalam berdoa, maksa dalam berdoa, sedikit maksa tanda petik dalam berdoa, terus saja diketuk setiap hari, setiap pagi, setiap sujud, setiap ibadah, setiap beramal, habis beramal langsung berdoa. Doanya itu aja yang dipinta umpamanya, ya, cita-cita Anda itu. Nah, innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a, Allah itu senang bagi orang yang maksa. Beda dengan orang yang doanya sekali aja gitu, habis itu nggak tahu gitu ya. Kemudian yang Allah pastikan akan diijabah itu pasti diijabahnya itu. Nggak mungkin Allah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu nggak mungkin membohongi kita semuanya. Allah itu tidak akan pernah berbohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Terus kemana doa yang kita panjatkan selama ini? Katanya ud'uni astajib lakum. Doa yang selama ini kita panjatkan itu diijabah, tapi dalam bentuk yang lain. Ada 3 bentuk. Ma min da'in yad'u illa kana baina ihdas salas. Enggak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah kecuali salah satu di antara 3 ini jawabannya. Imma an yustajaba lahu, pilihan pertamanya adalah diijabah sesuai dengan keinginannya. Pengen A dikasih A, pengen B dikasih B, minta C dikasih C.
Atau pilihan kedua, wa imma ayyudakhkhar lahu, ataupun dia disimpan dulu sampai nanti di masa depannya. Wa imma ayyudakhkhar lahu, disimpan dulu untuk masa depannya. Masa depan itu kan bisa besok, bisa 1 bulan lagi, bisa 1 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, atau setelah mati, ya. Alam barzah, alam akhirat. Wa imma ayyukaffar anhu, dan pilihan yang ketiga, dia punya dosa yang berpotensi dosa ini akan membebani dia nanti di akhirat, maka doanya ini dilihat dulu. Allah itu ngasih ijabah itu sesuai dengan yang paling dibutuhkan oleh manusia. Ketika manusia itu lebih butuhnya kapan, maka ijabahnya itu pas waktu itu. Persis seperti kita punya anak umpamanya, punya anak kecil, dia minta uang 10.000. Sementara di dompet kita nggak ada uang lagi, cuman 10.000 itu. Sementara dia pengen 10.000 itu untuk jajan, dan kita mengalokasikan 10.000 itu untuk beli makanan pokok buat dia. Maka 10.000 itu tidak dikasih langsung waktu itu, tapi nanti jam 12 siang ketika waktunya makan, dan dia lebih membutuhkan itu. Persis seperti itu. Maka ketika kita berdoa sama Allah, dilihat dulu akhiratnya udah aman apa belum, dosa-dosanya udah aman apa belum. Kalau dosa-dosanya masih sangat banyak dan berpotensi nanti akan memberatkannya di akhirat, maka dosanya ini dulu diampuni. Kemudian kalau dosanya ini sudah diampuni, kemudian ke level berikutnya, yang nomor 2 tadi, lihat dulu masa depannya lebih butuh apa enggak. Kalau di masa depannya lebih butuh, maka diijabahnya di masa depan itu. Nah, kalau masa depannya sudah aman, baru diijabah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ya. Ma min da'in yad'u illa kana baina ihdas salas, imma ayyustajaba lahu wa imma ayyudakhkhar lahu wa imma ayyukaffar anhu sayyi'atuhu. Dan dalam riwayat yang lain ada wa imma ayyusraf anhu, atau dia dihilangkan apanya, sesuatu yang membuat dia celaka. Contohnya begini, kita berdoa, ya Allah saya pengen uang 10 juta. Uang 10 juta, uang 10 juta, uang 10 juta. Tapi kok nggak diijabah sesuai dengan yang diinginkan? Mungkin saja dia dihindarkan dari penyakit atau dihindarkan dari kecelakaan. Kata Allah, lebih baik nggak usah repot-repot lah. Umpamanya kita ditakdirkan untuk tabrakan. Tabrakan ini menghasilkan tulangnya patah dan butuh biaya 10 juta. Maka untuk memperbaiki atau menyembuhkan yang tulangnya patah ini butuh 10 juta. Daripada 10 jutanya tabrakan dulu kemudian diobati, lebih baik ya udah nggak usah tabrakan, tapi 10 jutanya nggak dapat begitu. Kemudian selanjutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang nggak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka jahanam. Nah, neraka ini simbol dari kesusahan, simbol dari kesedihan, simbol dari kegalauan dan kebingungan. Neraka dunia maupun neraka akhirat. Orang yang nggak doa dulu itu bisa diramalkan atau bisa dipastikan hidupnya agak-agak susah gitu, karena dia hatinya akan selalu bimbang dan bingung gitu. Kemudian ayat selanjutnya tentang doa ini ada fa'idza qudiyas sholatu fantashiru fil ardi, jika sudah ditunaikan sholat, fantashiru fil ardi, maka berhamburanlah, bertebaranlah kalian di muka bumi. Di sini ada kata-kata jika kalian sudah selesai sholat, maka bertebaranlah. Sholat dalam arti bahasa adalah doa. Maka ketika kita sudah berdoa, maka silahkan untuk pergi, baik ke kampus, ke pekerjaan, ke tempat-tempat yang akan Anda kunjungi. Sebelum melakukan sesuatu, doa dulu. Seolah-olah ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, sebelum melakukan aktivitas apapun, doa dulu. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi, dan carilah apa dari yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wadhkurullaha katsira. Di sini lihat. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah dan ingatlah sama Allah. Ketika kapan? Ketika ibtigonya itu. Ya. Ketika mencari rezekinya itu. Ketika sedang proses kuliah, sedang proses belajarnya, wadhkurullaha katsira, dan berdoalah kepada Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, dan orang yang seperti itu dia bakalan muflih, dia akan menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang seperti apa sih? Orang yang bejo. Ya, jadi resepnya bejo itu adalah doa. Resepnya bejo itu adalah ingat Allah, gantungin semua apa yang ada dalam benak dan cita-cita kalian kepada Allah. Dengan caranya gimana? Ya dengan berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen jadi ini, terus aja doa. Ketika sujud terus baca begitu. Ya Ustaz, mana yang lebih bagus, berzikir atau berdoa? Menurut sependek pengetahuan saya, berzikir itu pasti bagus dan berdoa juga bagus. Tapi kalau mau milih zikir dengan doa, doa itu lebih bagus. Kenapa doa disebut lebih bagus? Karena setiap orang yang berdoa pasti dia berzikir. Ya. Contohnya begini, ya Allah, tolong jadikan saya jadi A. Tolong berikan saya A. Tolong berikan saya B. Tolong mudahkan urusan saya ya Allah. Nah, di sana ada ya Allahnya. Ketika ada ya Allahnya itu udah zikir. Dan ditambah lagi dengan doa sebagai wujud kita, ketaatan kita dalam surat Ghafir ayat 60. Apa? Ud'uni astajib lakum. Gitu kan? Jadi gimana supaya kita bisa merubah masa depan kita bisa lebih beruntung di waktu yang akan datang? Caranya adalah dengan berdoa. Tipsnya, berdoa sebanyak-banyaknya, karena Allah, innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Allah senang orang yang kekeh ketika berdoa. Nah, kemudian ada dalam ayat yang lainnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata-kata dekat ini disandingkan dengan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kami memberikan ijabah doa bagi orang-orang yang berdoa. Jadi ijabah itu akan ada kalau ada doanya, kalau ada mintanya. Baru setelah minta dikasihlah ijabahnya. Dan qarib itu menjadikan syarat kalau kita mau ijabah doa kita, maka kita harus dekat sama siapa? Sama Allah yang mengijabah doanya itu. Qarib, makanya teman kita yang dekat sama kita disebut dengan akrab, teman dekat. Oleh karena itu kita harus selalu dekat sama Allah, dikit-dikit ngomong sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit doa sama Allah. Kan kalau kita dekat, kalau kita punya teman dekat, pasti kita bakal banyak cerita sama dia. Hal-hal dalam kehidupan kita pulang dari kampus, kita pulang dari kuliah, kita pulang dari kerja, tentu kita akan ngomong, tentu kita akan curhat dengan orang yang dekat dengan kita, yang kita merasa paling dekat dengan dia. Ketika kita kena musibah, ketika hati kita sedih, ketika kita punya kebahagiaan, orang pertama kali yang dikasih tahu tentu orang yang paling dekat dengan kita. Pun begitupun Allah, jadikanlah Allah orang atau sesuatu yang paling dekat dengan kita, zat yang paling dekat dengan kita. Jadilah seperti teman karib dengan Allah itu, ya. Ada dikit-dikit doa, mau ke warung, ya Allah saya mau ke warung dulu, ya Allah saya mau kuliah dulu, ya Allah saya mau ujian dulu, mudahkan, lancarkan, aturkan yang terbaik. Jadi kesimpulan dari video ini atau kesimpulan dari pelajaran saat ini dari tiga ayat Quran tadi, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kemudian fa idza qudiyas sholati fantashiru fil ardi, dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagi teman-teman silahkan untuk menyalin tiga
3 ayat tersebut di bukunya masing-masing, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ketika kita berdoa, berdoalah dengan kekeh, berdoalah dengan yakin, dan berdoalah bahwa Allah itu dekat dengan kita, dan jadikan dia sebagai teman dekat kita. Mau apa-apa, ngomong dulu sama Allah. Dari mana-mana, ngomong dulu sama Allah. Keadaan senang, keadaan lapang, keadaan sedih, keadaan susah, ngomong dulu sama Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.